anak-anak, kembali lagi di 3CM Center. Kali ini kita akan membahas mengenai pecahan. Untuk spesifiknya, kita akan membahas cara mengubah pecahan ke desimal. Nggak hanya itu, kita juga akan mengubah desimal ke pecahan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama. Nah, yang pertama, gimana ya cara mengubah pecahan ke desimal? Cara yang pertama yang bisa kita ambil yaitu mengubah penyebut dari pecahan itu. Kita bisa mengubah menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Atau 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, dan seterusnya. Contoh yang pertama, semisal kita diberikan pecahan 2/5. Berarti kita harus mengubah jadi apa nih penyebutnya? Jadi 10 boleh, jadi 100 boleh, jadi 1000 boleh. Tapi kita ambil yang paling dekat saja ya, supaya lebih sederhana. Di sini kita jadikan per 10. Berarti penyebutnya kita kalikan 2, pembilangnya pun juga. Jadi di sini kita tidak boleh ya anak-anak, mengalihkan hanya penyebut saja atau pembilang saja. Karena hal tersebut akan mengubah nilai dari soal kita. Oke, berarti kita memiliki nilai 4/10. Nah, desimalnya berarti berapa nih? Ya, desimalnya ialah 0,4. Ini contoh untuk yang pertama. Contoh kedua, kita diberikan nilai pecahan 7/25. Kita akan jadikan penyebutnya menjadi 100, maka dari itu kita kalikan dengan 4 masing-masing pembilang dan penyebut. Berarti kita mendapatkan hasil 28/100. Desimalnya apa ya? Karena dibagi 100, berarti di sini 2 angka di belakang koma. Berarti kita memiliki 0,28. Ini untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, kita memiliki 132/125. Jika kita lihat 125 sudah lebih ya dari 10. Ia juga sudah lebih dari 100 nih. Berarti kita ubah jadi 1000 ya. Kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 8. Untuk pembilangnya kita memiliki nilai 1056 dan penyebutnya kita punya nilai 1000. Kita jadikan desimal, berarti kita memiliki 1,056. Nah, untuk pengetahuan kalian, jadi ketika kita membaca desimal, itu kita nggak boleh nih, misalnya baca 1,56. Nah, angka yang di belakang koma, kita baca satu persatu. Semisal, contoh ketiga kita berarti membaca desimalnya yaitu 1,056. Nah, kita baca satu persatu. Seperti itu untuk cara yang pertama. Ketika kita diberikan nilai 7/3, berarti kira-kira cara apa ya yang bisa kita ambil supaya dia mudah dijadikan desimal? Kalau kita lihat, penyebutnya ialah 3. Apakah 3 bisa dijadikan 10? 3 dikali berapa yang jadinya 10? Atau 3 kali berapa yang jadinya 1000? Nah, itu kan tidak ada ya. Jadi, kita membutuhkan cara kedua. Apa ya cara keduanya? Cara kedua kita yaitu dengan pembagian bersusun porogapit. Pastinya kalian sudah pernah dengar, atau sudah pernah mencoba, atau malah sudah mahir untuk melakukan porogapit ini. Oke, di sini kita akan pelajari lagi dan akan kita coba. Yang pertama, kita memiliki pecahan 7/3. Kita langsung saja, berarti kita bagikan 7 dengan 3. Pertama-tama, kita mendapat nilai 2. 2 kita kalikan dengan 3, kita mendapat nilai 6. Kita kurangkan 7 dengan 6, kita mendapat sisa 1. Jika kita lihat, apakah 1 di sebelah sini bisa dibagi dengan 3? Ya, tidak bisa. Maka dari itu kita tambahkan nilai 0. Jangan lupa, ketika kita menambahkan nilai 0 untuk pertama kali, kita berikan koma di jawaban kita.
yang di atas ini. Nah, kita jadi memiliki nilai 10, kita bagikan dengan 3, kita memiliki 3. Lalu 3 kita kali ke 3, kita memiliki nilai 9, sisanya ialah 1, kita tambahkan nilai 0 lagi. Nah, untuk penambahan 0 yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, kita tidak perlu lagi nih kasih koma. Jadinya komanya cukup 1 kali saja. Di sini tidak perlu koma lagi. Oke, kita bagikan seperti yang tadi. Nah, maka dari itu kita memiliki nilai dari 7/3 yaitu 2,33 dan seterusnya. Ini untuk contoh pertama kita. Untuk contoh yang kedua, kita memiliki nilai 2/7. Nah, di sini kita langsung bagikan 2 apakah bisa dibagi dengan 7? Ya, tidak bisa. Berarti kita tuliskan di sini 0 dulu, karena tidak bisa ya. Lalu setelah itu baru kita tambahkan nilai 0. Jangan lupa tambahkan koma juga. Nah, kita bisa nih sekarang 20 dibagi 7. Kita mendapat nilai 2. Lalu di sini 14. Kita memiliki sisa 6. Kita tambahkan 0 lagi. Nah, kita mendapat nilai 8 dan seterusnya. Di sini kita coba memberikan 3 angka di belakang koma ya. Ya, kita memiliki nilai 0,285 dan seterusnya untuk pecahan 2/7. Ini contoh yang kedua. Kita punya satu contoh lagi. Semisal kita diberikan pecahan 16/3. Kita akan bagikan 16, kita bagikan dengan 3 dulu. Kita mendapat nilai 5. Lalu di sini 15 kita kurangkan. Kita mendapat sisa 1. Ternyata 1 tidak bisa bagi 3. Di sini kita tambahkan koma dan di sini kita tambahkan 0. Nah, kita kerjakan seperti langkah yang sebelumnya, seperti 2 contoh soal sebelumnya. Oke, paling tidak kita memiliki 2 angka di belakang koma ya anak-anak, jika kita mencari desimal dari suatu pecahan. Oke, hasil dari soal nomor 3 kita yaitu 5,33 dan seterusnya, di mana pecahannya ialah 16/3. Nah, itulah cara mengubah pecahan ke desimal. Kita punya 2 cara. Selanjutnya, kita akan masuk ke mengubah desimal ke pecahan. Kira-kira gimana nih? Yang pertama, ketika kita memiliki satu angka di belakang koma, contohnya 0,2, berarti kita bisa ubah penyebutnya menjadi 10. Seperti ini, 2/10. Mengapa demikian? Karena kita hanya memiliki satu angka saja di belakang koma, berarti penyebutnya kita jadikan 10. Nah, sebenarnya sampai sini sudah betul, sudah benar. Kita tetapi bisa masih membagi dengan 2, pembilang dan penyebutnya. Untuk hasil paling sederhananya yaitu 1/5. Ini contoh yang pertama. Sekarang, jika kita memiliki 2 angka di belakang koma, contohnya 0,46, maka dari itu penyebutnya adalah 100, karena ada 2 angka nih di belakang koma. Nah, sampai sini saja sudah benar. Tetapi kita bisa sederhanakan lagi, kita bagi 2 untuk pembilang dan penyebut, maka kita mendapatkan nilai 23/50. Ini contoh untuk 2 angka di belakang koma. Sekarang, ketika 3 angka di belakang koma, lalu gimana? Semisal kita diberikan 0,245. Nah, penyebutnya kita jadikan 1000. Ibaratnya di sini kita menambahkan 0. Misalnya 3 angka di belakang koma, berarti penyebutnya 0-nya ada 3, yaitu 1000. Ini tidak hanya berhenti di 3 angka di belakang koma ya, tetapi kita bisa juga nih punya 7 angka di belakang koma, 5 angka di belakang koma, seperti itu dengan menambahkan nilai penyebutnya. Oke, kita sederhanakan. Kita memiliki nilai 49/200.
Nah, ada yang tanya nih, lalu kalau angka di depannya koma itu bukan 0 gimana? Ya, kita akan bahas juga nih. Kira-kira gimana ya? Contoh yang pertama, semisal kita memiliki 14,5. Berarti penyebutnya tetap 10 karena hanya satu angka di belakang koma. Seperti ini. Kita sederhanakan jadi 29/2. Jadi sebenarnya sama saja. Hanya angka di depannya itu bukan 0. Nah, kita jadikan 145/10. Contoh yang kedua, ketika ada dua angka di belakang koma, tetapi depannya 3. Di depan koma ada nilai 3. Masih sama, kita berikan penyebutnya 100. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 93/25. Oke, untuk contoh terakhir kita, jika kita diberikan nilai 2,425, berarti kita berikan penyebutnya 1000, tetap karena 3 angka di belakang koma. Lalu kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5 dapat 485/200. Lalu kita masih bisa bagi 5 lagi, berarti kita mendapatkan nilai 97/40. Nah, seperti ini anak-anak. Oke anak-anak, berarti pembahasan kita sudah selesai mengenai cara mengubah pecahan ke desimal dan mengubah desimal ke pecahan. Oke, selamat belajar ya.